Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nursaidah dengan NIM 400306206500011 dari kelas praktik VTRC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan identifikasi lahan kritis dengan wilayah studi Kabupaten Semarang. Lahan kritis sendiri memiliki arti menurut Mulyadi dan Soprapto Harjo. Lahan kritis merupakan sebagai lahan yang karena tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah lingkungan pengaruhnya. Dalam penyusunan lahan kritis ini, untuk kerangka kerjanya yaitu sebagai berikut. Ada 3 variabel yang dibutuhkan dalam penyusunan lahan kritis. Yang pertama ada forest canopy density, yang kedua ada slope, dan yang ketiga ada tingkat bahaya erosi. Forest canopy density sendiri memiliki arti yaitu model yang berbasis citra penginderaan jauh yang dikembangkan untuk menilai kondisi ekologi hutan menurut Rikimaru tahun 1997. FCD ini memanfaatkan kerapatan kanopi hutan sebagai parameter untuk karakterisasi kondisi hutan dengan asumsi terdapat hubungan antara kerapatan kanopi dan dinamika ekologi hutan. Yang kedua adalah slope. Data slope ini didapatkan berdasarkan data DEM, dan yang ketiga ada tingkat bahaya erosi yang didapatkan dari curah hujan, erodibilitas lahan, panjang lereng, penutupan lahan, dan tindakan konservasi. Yang pertama ada forest canopy density yang didapatkan dari AVI atau Advanced Vegetation Index, Bare Soil Index atau BSI, Shadow Index atau SI, dan Temperature Index atau TI. Namun, pada analisis kali ini untuk tingkat bahaya erosi, data yang saya gunakan adalah yang akan kita gunakan yaitu curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan. Yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah FCD atau Forest Canopy Density. Pada FCD ini langkah yang pertama kita lakukan yaitu perhitungan AVI. Nah, perhitungan AVI ini digunakan dengan TOA dari band 2. TOA yang akan kita gunakan yaitu yang pertama kali yang harus kita siapkan yaitu TOA band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. TOA ini adalah koreksi untuk citra. Yang pertama adalah rumus dari TOA sendiri yaitu sebagai berikut, yaitu project raster dikali dengan 0,0002 dan ditambah 1. Untuk 0,002 sendiri merupakan nilai dari reflectance multiband dari band ini sendiri, dan untuk 0,1 yaitu reflectance add dari band 2 ini sendiri. Jadi untuk setiap bandnya memiliki nilai seperti ini. Selanjutnya yaitu perhitungan AVI didapatkan dari perhitungan antara TOA band 5 ditambah 1 dikali dengan 0,9224 dikurangi TOA band 4. 0,9224 ini merupakan nilai maksimum dari TOA band 4 sendiri. Sebagai berikut, dan dikali dengan TOA band 5 dikurangi TOA band 4 dikali dengan ini kali 2 kali merupakan arti dari akar, jadi akar pangkat 3 dari perhitungan ini. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan BSI atau Bare Soil Index, didapatkan dari perhitungan antara TOA band 7 ditambah TOA band 4 dikurangi TOA band 5 ditambah TOA band 2 dibagi TOA band 7 ditambah TOA band 4 ditambah dengan TOA band 5 dan ditambah TOA band 2. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan VD. Vegetation Density ini dilakukan perhitungan dari hasil BSI dan AVI yang di Principal Components. Principal Components ini ada di Arch Toolbox. Untuk
Perhitungan dari VD atau vegetation density ini dilakukan dengan principal components. Lalu dimasukkan BSI dan AVI. Lalu selanjutnya adalah perhitungan SI atau shadow index yang didapatkan dari perhitungan 1 dikurangi TOA bin 4 dikali 1 dikurangi TOA bin 3 dikali 1 dikurangi TOA bin 2 dan dikali 1/3 atau ini menunjukkan bahwa akar pangkat 3 dari perhitungan. Lalu selanjutnya adalah ada perhitungan setelah menghitung TI yaitu setelah menghitung SI yaitu menghitung TI. Perhitungan TI atau temperature index dilakukan dengan 0,1003 ini merupakan radians minimum dari band 10 dan 22.000.180 yaitu merupakan nilai maksimum radians dari band 10. Selanjutnya setelah menghitung TI yaitu SSI. Untuk SSI sendiri dilakukan sama seperti perhitungan SI, yaitu menggunakan principal components dengan memasukkan data TI dan data SI. Selanjutnya adalah perhitungan FCD yang dilakukan dengan rumus square root hasil VD dikali dengan hasil SSI dan ditambah 1. Selanjutnya untuk slope sendiri dilakukan dengan slope yang ada di Arch Toolbox. Berikut merupakan slope yaitu di 3D Analysis Tools, lalu raster surface, dan slope. Lalu untuk input rasternya yaitu DEM, data DEM, dan untuk output measurement diganti dengan percent rise, lalu di OK. Setelah itu melakukan perhitungan untuk bahaya erosivitas, yaitu dengan memasukkan data curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan. Untuk curah hujan sendiri ini dilakukan penambahan untuk nilai R dan nilai base. Nilai base sendiri merupakan didapat dari pertengahan antara nilai dari curah hujan. Untuk jenis tanah ditambahkan dengan nilai K, dan untuk kemiringan lereng ditambah dengan nilai LS, dan untuk tutupan lahan ditambah dengan nilai CP. Setelah itu kita merubah bentuk SHP ini menjadi bentuk raster. Lalu setelah curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan menjadi bentuk raster, kita menghitung untuk bahaya erosivitas dengan cara mengalihkan semuanya. Curah hujan dikali jenis tanah, dikali kemiringan lereng, dan dikali tutupan lahan. Maka akan menghasilkan bahaya erosivitas. Melihat kembali pada kerangka kerja ini, kita sudah memiliki 3 variabel yaitu forest canopy density, data slope, dan tingkat bahaya erosi. Selanjutnya yaitu kita melakukan reclassify dari ketiga variabel ini. Yang pertama akan kita reclass adalah data FCD, kita masukkan, lalu kita klik untuk value-nya di default aja, classify, kita klik classify. Lalu untuk classes-nya kita menggunakan 5 kelas, dan untuk metodenya kita menggunakan equal interval. Lalu kita OK. Untuk values-nya, yaitu FCD ini dibalik menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Di sini hasil FCD telah keluar, ada 5 kelas. Selanjutnya yang kita reclass adalah untuk slope. Kita masukkan slope. Lalu classify. Ini kita ubah equal interval dengan 5 kelas seperti FCD tadi ya. Oke.
Untuk slope sendiri, untuk values-nya, tetap berurutan seperti ini. Lalu untuk yang kita reclass selanjutnya adalah, bahaya erosi. Kita classify juga dengan 5 kelas, equal interval dan oke. Untuk, nilainya juga, berurutan sama seperti dengan slope. Nah, di sini kita sudah memiliki, nilai reclass dari 3 variabel yaitu bahaya, slope, dan FCD. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah, melakukan overlay, yaitu dengan cara weighted overlay. Weighted overlay dapat dilakukan dengan, Arch Toolbox weighted overlay. Yang setelah 3 variabel ini sudah terinput, jangan lupa klik set equal influence dengan, kita isi from 1 to 5. Nah, di sini akan, keluar untuk 5 kelas. Dapat kita lihat untuk, lahan kritis di Kabupaten Semarang ini didominasi oleh tidak kritis dan potensial kritis. Untuk agak kritis dan kritisnya hanya sedikit, yaitu di bagian ini. Mungkin selanjutnya dapat, kita ubah bentuk raster ini ke bentuk poligon dengan cara raster to polygon. Berikut merupakan lahan kritis yang sudah dalam bentuk SHP. Dapat dilihat bahwa lahan kritis yang memiliki, nilai kritis dan agak kritis itu berada di daerah sebelah sini, namun hanya sedikit. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk, penanggulangan lahan kritis yaitu dengan, cara reboisasi dan penghijauan. Reboisasi sendiri memiliki arti rehabilitasi lahan dengan melakukan penanaman tanaman tahunan atau tanaman hutan di kawasan hutan, sedangkan untuk penghijauan sendiri memiliki arti penanaman tanaman tahunan di, tanaman kehutanan atau tanaman buah-buahan atau perkebunan di luar kawasan hutan atau tanah milik. Penghijauan ini dapat dilakukan di seluruh kawasan lindung dengan, pengembangan ini dengan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan diharapkan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat atau masyarakat adat ini dapat, membantu penanggulangan adanya, lahan kritis. Lalu untuk, skala nasional sendiri, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti, menerapkan berbagai macam undang-undang, di antaranya adalah, Undang-Undang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif, khususnya pangan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang ditujukan untuk mengatur penggunaan lahan agar sesuai dengan peruntukan dan kemampuannya. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk analisis lahan kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk identifikasi bencana hidrometeorologi dengan wilayah studi di Kabupaten Semarang. Bencana hidrometeorologi sendiri merupakan bencana yang dipicu oleh aspek hidrologi dan aspek meteorologi. Contoh dari bencana hidrometeorologi ini meliputi bencana kekeringan, bencana banjir, dan bencana lain yang dipicu oleh faktor iklim yang ekstrim. Untuk yang pertama, potensi banjir. Data yang digunakan untuk identifikasi potensi banjir ini, yang pertama ada data TOA. Untuk band yang sendiri yang digunakan adalah band 3, 4, 7, 5, dan 2. Ada juga data curah hujan dan data DEM. Yang pertama kita lakukan adalah perhitungan TOA terlebih dahulu. Perhitungan TOA sendiri memiliki rumus band tersebut dikali dengan refleksen multibandnya. Rumus awalnya adalah ditambah dengan refleksen dari band tersebut, namun jika bernilai negatif maka tandanya berubah menjadi negatif. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung NDWI. NDWI ini kita lakukan perhitungan sebanyak 3 kali. Untuk NDWI yang pertama memiliki rumus TOA band 5 dikurangi TOA band 7 dibagi TOA band 5 dan didapat TOA band 7. Untuk NDWI yang kedua
memiliki rumus TOA band 3 dikurangi TOA band 5 dibagi TOA band 3 dan ditambah TOA band 5. Untuk NDWI yang ketiga memiliki rumus TOA band 3 dikurangi TOA band 7 dibagi TOA band 3 dan ditambah TOA band 7. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan 3 kali perhitungan NDWI, kita lihat dari 3 NDWI ini mana yang memiliki nilai height tertinggi, dan didapatkan yang memiliki nilai height tertinggi adalah NDWI 3. Maka untuk proses selanjutnya yang akan kita pakai adalah NDWI 3. Setelah membuat NDWI, proses selanjutnya yaitu membuat hillshade dari data DEM. Selanjutnya caranya yaitu kita menginput data DEM lalu memilih untuk outputnya. Setelah hillshade, langkah selanjutnya adalah membuat fill dengan memasukkan data DEM juga. Selanjutnya setelah melakukan fill, kita melakukan flow direction. Flow direction ini kita memasukkan data fill yang tadi telah kita buat. Selanjutnya setelah flow direction, kita melakukan flow accumulation. Flow accumulation ini data yang digunakan adalah data flow direction yang tadi telah kita lakukan. Setelah kita melakukan NDWI 3, lalu melakukan hillshade, lalu membuat fill, flow direction, dan flow accumulation, selanjutnya adalah kita menginput data curah hujan, SHP curah hujan. Lalu setelah itu mengubah SHP curah hujan ini menjadi ke bentuk raster. Setelah sudah menjadi bentuk raster, maka selanjutnya adalah melakukan reclassify terhadap 4 variabel, yaitu curah hujan, hillshade, NDWI 3, dan flow accumulation. Masing-masing variabel ini di-reclass menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah curah hujan, dilakukan untuk 4 kelas, yaitu kelas pertama 1.500 sampai 2.000, kelas kedua 2.000 sampai 2.500, kelas ketiga 2.500 sampai 3.000, dan kelas 4 lebih dari 3.000. Untuk selanjutnya yaitu melakukan reclass untuk potensi hillshade. Classify dapat dilakukan dengan menggunakan equal interval, lalu 4 kelas, maka break values-nya kan seperti pada layar. Selanjutnya yaitu melakukan reclass untuk NDWI, caranya sama seperti melakukan reclass pada hillshade, yaitu menggunakan equal interval, maka akan menghasilkan kelas seperti ini. Lalu selanjutnya adalah melakukan reclass pada flow accumulation, caranya juga sama seperti reclass NDWI, menggunakan metode equal interval dengan ada 4 kelas. Setelah melakukan reclass, maka hasil reclass-nya ini kita lakukan weighted overlay. Pada weighted overlay kita masukkan untuk raster curah hujan reclass, hillshade reclass, NDWI 3 reclass, dan flow accumulation reclass. Lalu diberi influence 40% untuk curah hujan, 20% untuk hillshade, 20% untuk NDWI, dan 20% untuk flow accumulation. Untuk from to-nya diisi 1, from 1 to 4. Berikut merupakan hasil overlay dari curah potensi banjir. Untuk yang nomor 1 yaitu rendah, untuk yang nomor 2 sedang, dan untuk yang nomor 3 adalah tinggi. Lalu setelah muncul untuk potensi banjir, maka kita bisa lakukan raster to polygon. Setelah sudah berbentuk polygon, maka kita lakukan dissolve, dan berikut merupakan hasil dari potensi banjir yang ada di Kabupaten Semarang. Dapat dilihat untuk potensi banjir di Kabupaten Semarang, untuk didominasi oleh potensi sedang. Berikut merupakan luas dari potensi banjir yang ada di Kabupaten Semarang. Untuk kelas yang memiliki terluas yaitu kelas sedang, dan yang kedua adalah kelas tinggi. Berarti kelas tinggi ini memiliki luas yang lebih dibandingkan untuk kelas rendah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir yaitu diantaranya yang pertama adalah kita itu tidak membuang sampah ke sungai dan selokan, karena hal ini dapat menyebabkan sungai dan selokan itu menjadi tersumbat dan berkurang kapasitasnya untuk menampung air. Yang kedua, kita tidak membuat bangunan di pinggir sungai, karena jika kita membuat bangunan di pinggir sungai, maka akan mempersempit sungai tersebut. Yang ketiga, kita dapat melakukan tebang pilih dan reboisasi. Jika kita sudah menebang pohon, maka sebaiknya ditanam lagi dengan pohon yang baru. Lalu kita juga dapat memperbanyak lahan terbuka hijau, karena lahan terbuka hijau ini dapat menggantikan hutan dan menambah daerah resapan air agar terhindar dari banjir. Dan selanjutnya kita juga dapat menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Dengan perawatan saluran air dan membersihkan secara rutin ini bisa mencegah banjir, karena hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saluran air siap menampung jika curah hujan meninggi sehingga tidak terjadi banjir di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan identifikasi potensi kekeringan. Identifikasi kekeringan ini dimulai dengan menghitung NDDI. Rumus NDDI sendiri yaitu flood
NDVI dikurangi potensi banjir, yaitu NDVI 3, dibagi flood, NDVI, dan ditambah dengan NDVI 3. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan untuk DDI. Rumus DDI sendiri yaitu Landsat band 8, Citra band 8, dikurangi band 4, dikurangi dalam kurung band 5, dikurangi band 7. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan FI. Perhitungan FI dilakukan dengan rumus 2,5 dikali TOA band 5 dikurangi TOA band 4 dibagi TOA band 5 ditambah 6 dikali TOA band 4 dikurangi 7,5 dikali TOA band 2 dan ditambah 1. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan untuk TVI. Rumus melakukan perhitungan TVI adalah LST dibagi dengan hasil FI. Selanjutnya yaitu melakukan request untuk variabel-variabel tersebut. Yang akan kita gunakan yaitu NDDI, DDI, dan TVI. Melakukan request terhadap 3 variabel tersebut. Yang pertama adalah melakukan request untuk NDDI dengan menggunakan metode manual, lalu terdapat 5 kelas. Untuk break values-nya adalah 0,1, 0,115, 0,251, dan sisanya adalah default. Lalu selanjutnya melakukan request untuk DDI terdapat 6 kelas yaitu min 1,7,7571 sampai 0, 0 sampai 650, 650 sampai 812, 812 sampai 1053, 1053 sampai 1319, 1319 sampai 43535. Ini di request menggunakan metode manual dengan break value sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah request untuk TVI. Terdapat 5 kelas dengan break values-nya yaitu 5, 5, 70, 8, 5, 9, 9, dan yang terakhir adalah default. Setelah melakukan request untuk ketiga variabel, yang bisa kita gunakan adalah ketiga variabel tersebut merupakan hasil dari potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Semarang. Setelah dilakukan request, kita dapat mengubah menjadi bentuk poligon, lalu melakukan dissolve. Berikut merupakan hasil analisis potensi kekeringan dengan metode NDDI. Dapat kita lihat untuk luasannya. Untuk yang berwarna hijau yaitu untuk kelas normal memiliki luasan 4.958,94 hektar. Untuk yang warna hijau muda yaitu kekeringan ringan memiliki luas 830. Dan kita lihat untuk yang berwarna merah yaitu kekeringan sangat berat memiliki luas 41.909,14 hektar. Dapat kita lihat untuk NDDI ini di Kabupaten yang kelas yang memiliki yang terluas adalah kelas kekeringan berat dengan memiliki luas sebesar 52.429,33 hektar. Berikut merupakan hasil analisis untuk identifikasi potensi kekeringan dengan metode DDI. Dapat kita lihat untuk luasannya. Menggunakan metode DDI ini yang memiliki luasan terbesar yaitu dengan klasifikasi no-drought memiliki luasan 31.316, artinya ini daerah yang tidak adanya kekeringan. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan metode TVI. Berikut merupakan hasil analisis menggunakan metode TVI. Dapat kita lihat untuk menggunakan metode TVI ini yang memiliki luas terbesar yaitu klasifikasi normal dengan besaran 55.418,33 hektar. Hal ini menandakan bahwa dengan menggunakan metode TVI dapat dikatakan untuk kekeringan di daerah Kabupaten Semarang dengan didominasi oleh potensi normal, artinya tidak terlalu memiliki resiko bencana kekeringan. Lalu, untuk daerah yang memiliki klasifikasi bencana kekeringan ini tinggi atau berat, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya bencana kekeringan. Yang pertama, yaitu memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Lalu kita juga dapat melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar yang memiliki kelas atau klasifikasi memiliki potensi bencana kekeringan yang tinggi. Lalu kita juga dapat membuat waduk atau embung, lalu yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan tersebut. Kita juga dapat membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Lalu kita juga dapat memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia. Lalu kita juga dapat melakukan panen dan konservasi air. Panen air merupakan cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi. Penampungan ini bisa digunakan saat curah hujan menurun namun masih memiliki tampungan air. Panen air ini harus diikuti dengan konservasi air, yakni menggunakan air yang sudah dipanen secara hemat atau tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan rorak merupakan contoh dari tindakan panen air aliran permukaan dan sekaligus juga merupakan tindakan dari konservasi air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan identifikasi kebakaran hutan dan lahan dengan wilayah studi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan secara kimiawi adalah reaksi oksidasi yang cepat yang melibatkan oksigen, bahan bakar, dan bahan penyulut. Pada peristiwa kebakaran hutan, bahan bakarnya adalah biomasa, sedangkan bahan penyulut dapat berupa alami seperti petir atau aliran lava, atau juga bisa karena ulah manusia, terutama karena bara api ataupun puntung rokok. Untuk identifikasi kebakaran lahan dan hutan ini, ada beberapa data yang digunakan. Untuk data SHP menggunakan tutupan lahan, sungai, jaringan jalan, peta peruntukan lahan hutan, peta tanah gambut, dan sebaran titik panas. Untuk data raster atau DEME yang digunakan yaitu jejak kebakaran hutan berupa NBR dan juga suhu permukaan yaitu LST. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menghitung NBR atau jejak kebakaran hutan dengan cara raster kalkulator, yaitu TOA band 5 dikurangi TOA band 7 dibagi TOA band 5 ditambah TOA band 7. Selanjutnya kita dapat melakukan reclass untuk NBR ini. Reclass NBR ini menjadi 5 kelas untuk metodenya equal interval. Selanjutnya yaitu kita melakukan scoring terhadap SHP tutupan lahan. Berikut merupakan tutupan lahan yang telah diskor. Pastikan untuk lahan yang dekat dengan titik kebakaran memiliki skor paling tinggi yaitu 5 yang berwarna merah. Selanjutnya adalah mengubah SHP tutupan lahan ini menjadi bentuk raster menggunakan polygon to raster. Selanjutnya yaitu melakukan multiple buffer terhadap jalan dan sungai. Untuk multiple buffer ini caranya yaitu kita bisa melakukan lewat search multiple buffer, lalu multiple ring buffer. Untuk multiple ring buffer ini, input future-nya misalkan kita ingin melakukan buffer terhadap sungai, maka input future-nya yaitu sungai, lalu untuk distance-nya kita memasukkan 5 kelas, yaitu ada 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Berikut merupakan sungai yang telah di multiple buffer. Untuk kelasnya itu 5000, 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Untuk distance ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan untuk skornya untuk yang terkecil memiliki skor 1 dan untuk yang terbesar memiliki skor 5. Berikut merupakan peta untuk jalan yang sudah di-buffer. Untuk yang memiliki distance lebih kecil, yaitu memiliki skor yang lebih besar. Jadi skornya terbalik dengan skor untuk sungai. Selanjutnya itu melakukan scoring untuk peruntukan lahan hutan. Untuk hutan lindung ini memiliki skor 1, untuk hutan produksi konversi memiliki skor 4, hutan produksi terbatas skor 3, hutan produksi tetap skor 2, kawasan konservasi 1, dan untuk area penggunaan lain memiliki skor 5. Setelah itu bisa mengubahnya menjadi kebentuk raster. Selanjutnya adalah melakukan scoring terhadap lahan gambut. Untuk jenis lahan non-lahan gambut memiliki skor 1, dan untuk lahan gambut memiliki skor 5. Selanjutnya bisa mengubah peta lahan gambut ini menjadi kebentuk raster. Selanjutnya dapat melakukan perhitungan untuk LST, lalu setelah mendapat hasil LST bisa dilakukan untuk reclass. Selanjutnya yaitu dapat melakukan reclass untuk LST. Untuk reclass LST ini menggunakan 5 kelas dengan metode equal interval. Selanjutnya setelah semua sudah di-reclass dan diubah menjadi bentuk raster, kita dapat mulai untuk identifikasi kebakaran hutan dan lahan menggunakan weighted overlay. Bahannya yaitu ada jalan buffer, sungai buffer, lahan gambut, NBR reclass, LST yang sudah di-reclass juga. Untuk melakukan identifikasi, kita menggunakan weighted overlay. Kita dapat memasukkan semua variabelnya, lalu setelah semua variabel telah di-input, kita bisa klik set equal influence, lalu mengisi from-nya from 1 to 5. Lalu kita bisa melakukan penyimpanan. Setelah weighted overlay berhasil dilakukan, maka akan mendapatkan 4 kelas. Setelah itu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk poligon dan lalu melakukan dissolve untuk potensi bahaya karhutla ini. Berikut merupakan peta potensi bahaya karhutla untuk wilayah studi Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah. Dapat kita lihat untuk daerah Seruyan ini didominasi oleh klasifikasi sedang, namun juga ada beberapa titik untuk klasifikasi tinggi.
Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya kebakaran hutan yaitu, yang pertama kita dapat, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Lalu kita juga tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika, masih menyala yang dapat beresiko memicu terjadinya kebakaran. Selanjutnya kita dapat membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanahnya jadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Lalu kita juga dapat melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu dapat juga dilakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.